Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Rahim Maulana. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada latar belakang. Masyarakat tidak menganggap bahwa nilai-nilai yang di dalam Pancasila merupakan fondasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan rumusan masalah: bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Yang kedua, apa faktor pendukung dan pengawat masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang bisa digunakan untuk menghindari dari penyimpangan penerapan nilai-nilai Pancasila? Yang keempat, bagaimana upaya pelestarian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang terakhir, kelima, bagaimana dampak bila tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Langsung saja ke tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Terus yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, untuk mengetahui upaya pelestarian Pancasila. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak muncul akibat tidak menerapkan Pancasila. Oke, langsung aja ke implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Pancasila itu merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Ada 5 sila atau biasa disebut sebagai dirumuskan dalam pidato Bung Karno. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sila-sila kelima tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Contoh penerapan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa: yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan kepribadian dari agama tersebut. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Segitu aja ya guys. Terus lanjut, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan oleh rantai emas, menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa lain di dunia. Contoh penerapannya yaitu menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Itu masih banyak lagi ya guys. Saya lanjut lagi ke persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin menjadi simbol ya. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan pertahanan dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Contoh penerapan Pancasila sila persatuan Indonesia yaitu: yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju, khususnya di negara Indonesia ya. Kita kan sebagai orang negara Indonesia. Terus itu masih banyak ya, dibaca sendiri nih. Ada lagi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng.
merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan Pancasila keempat yaitu mengutamakan pengambilan keputusan dengan secara musyawarah atau mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak melakukan paksaan pada orang lain akan menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Terus, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas, itulah simbolnya. Simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama. Ya, bisa dikatakan membantu korban bencana atau yang tengah kesulitan, kita sebisa mungkin untuk membantu ya. Dan faktor-faktor pendorong dan penghambat masyarakat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Faktor pendorongnya ada, yang pertama ada lingkungan hidup sama halnya dengan pendidikan. Lingkungan juga berpengaruh kepada pembentukan jiwa Pancasila yang kita pahami dan kita pelajari. Pendidikan atau pengetahuan sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman kita untuk memahami arti dan fungsi Pancasila. Itu faktor pendorongnya ya. Terus faktor penghambatnya ini berkurangnya nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong royong, tenggang rasa, norma susila, kesopanan, dan adat istiadat bangsa karena lebih mementingkan keegoisannya sendiri dibandingkan orang lain. Itu faktor penghambatnya ya. Terus lanjut lagi, langkah-langkah yang digunakan untuk menghindari dari penyimpangan. Apa saja sih faktor yang dapat menghindari dari penyimpangan? Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita sehari-hari agar terhindarnya dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengikuti aturan-aturan Pancasila untuk membuat berperilaku yang baik. Dan seterusnya itu guys, masih ada lagi upaya pelestarian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mempererat hubungan kita dengan Sang Pencipta khususnya. Dan yang kedua, mengembangkan nilai peri kemanusiaan. Yang ketiga, menjaga agar tercipta kesatuan di antara kita semua. Dan selanjutnya, dampak tidak menerapkan Pancasila. Apa sih dampaknya tidak menerapkan Pancasila? Dampak yang terjadi jika tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa berpengaruh pada kondisi masyarakat Indonesia akan dipenuhi dengan konflik dan kehidupan yang tidak rukun. Selain dipenuhi konflik, tidak diterapkan nilai Pancasila atau sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban. Misalnya, suatu kelompok masyarakat bisa dengan bebas mengambil hak masyarakat lain dan tidak menjalankan kewajibannya. Dan yang selanjutnya ini ada bila disimpulkan, ada 3 hal yang terjadi jika kita tidak menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu di layar ada 3 itu ya guys. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang dipenuhi konflik. Yang kedua, dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Yang ketiga, menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman serta kondisi masyarakat yang tidak tertib. Simpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai Pancasila merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, serta kebudayaan. Apabila semua masyarakat memiliki jiwa kebersamaan yang kuat, tanpa memandang adanya perbedaan, tentunya hal ini akan membawa kepada sebuah kemajuan dan dobrakan baru dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sarannya yaitu, melalui makalah ini, penulis sangat mengharapkan kesadaran masyarakat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kiranya masyarakat tidak membatasi dirinya hanya karena perbedaan. Ya, sekian mungkin dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.